Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pak Lana Hamdi. Di sini pada pertemuan kali ini, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang redirect, session, sama pengenalan resource. Selanjutnya, untuk redirect digunakan untuk mengarahkan pengguna ke halaman lain setelah sebuah aksi dilakukan, seperti setelah login, setelah menyimpan data, atau ketika terjadi kesalahan. Contoh pengguna redirect seperti ini untuk programnya return redirect, dalam buka kurung kutip 1/home itu redirect dengan nama root home, return redirect root home, dan seterusnya. Di sini untuk redirect disertai plus data dapat diikutsertakan saat melakukan redirect. Umumnya digunakan untuk menampilkan pesan notifikasi atau alert setelah suatu aksi dilakukan. Plus data dapat diserahkan dengan menambahkan panah with buka kurung key dan value. Pada contoh programnya akan seperti ini. Selanjutnya, untuk menampilkan flash data di blade, di sini menggunakan session info, di kelasnya alert info, sessionnya status. Selanjutnya, di bagian session adalah tempat penyimpanan data sementara yang dapat digunakan antar request. Data dalam session disimpan selama pengguna mengakses aplikasi, biasanya sampai browser ditutup atau session berakhir. Cara menyimpan data ke dalam session menggunakan session buka kurung itu dalam key sama dengan value. Selanjutnya, untuk cara mengambil data dari session menggunakan $value sama dengan session kunci atau key. ID-nya value. Selanjutnya, cara menghapus session di sini menggunakan request session forget name, session forget name status, dan seterusnya. Selanjutnya, untuk flash data di session melalui redirect dengan pengguna with key value, flash data juga dapat di-set melalui session dengan cara berikut. Session buka kurung panah flash messenger sukses, data berhasil disimpan. Flash data di session ditampilkan dengan cara yang sama dengan redirect with sebelumnya. Pada programnya akan seperti ini, session messenger sukses. Selanjutnya, untuk pengenalan resource, folder public merupakan tempat penyimpanan file statis atau aset seperti gambar, CSS, JavaScript, dan font yang akan diakses oleh pengguna. Berikut beberapa folder umum yang ada pada directory public. Di sini public /asset/css untuk menyimpan file CSS, dan untuk public asset /font untuk menyimpan file font. Selanjutnya, untuk aset image untuk menyimpan file gambar, dan aset JS ini untuk menyimpan file JavaScript. Selanjutnya, menggunakan helper atau aset kepuru. Jadi helper aset digunakan untuk menghasilkan URL menuju file statis yang disimpan di folder public. Contohnya penggunaan di dalam blade template. Jika menggunakan CSS diletakkan pada tag head seperti ini, link pada CSS kurung kurawal 2 aset kurung aset /css/custom /cs. Kalau menggunakan JavaScript diletakkan sebelum body, tutup body. Ya, untuk menampilkan gambar di sini menggunakan image source asset image/logo png. Selanjutnya, untuk menggunakan font bisa di-download di Google Font, browse Google Font, hasil download dan pindahkan file .ttf yang dibutuhkan public asset/from pada file CSS custom font CSS menggunakan menyimpan baris kode berikut. Pada contoh programnya akan seperti ini. Jadi di sini suruh panggil font custom font.css, melakukan pemanggilan CSS di atas.
Oke, sekian dari pembahasannya. Selanjutnya langsung kepada webnya. Di sini saya akan beri penjelasan tentang web di sini, web project yang dibikin. Pada project kali ini kami membuat sebuah website gym membership. Baik, selanjutnya untuk penjelasan redirect biasa dan redirect fresh data di sini pada project kali ini kami menggunakan redirect root home with success login berhasil. Di sini redirect ini kami menggunakan redirect fresh data, disertai fresh data dan menggunakan redirect biasa. Selanjutnya directnya ke sini. Dan satu lagi di sini ada kami menggunakan redirect. Satu lagi return direct. Selanjutnya untuk tunjukkan cara memasukkan resource gambar font dan CSS. Pada sini saya akan bagikan caranya pada Visual Studio Code. Di sini kita akan klik public, kita klik kanan, kita pilih new folder. Di sini foldernya contohnya seperti ini, ada aset. Kita bikin coba besar contohnya. Ini kita akan buat aset. Oh, sudah ada. Kita buat itu folder, dan selanjutnya di bagian sini kita klik kanan lagi, kita bikin new folder, contohnya CSS. Ya, di bagian sini kita bikin lagi, klik kanan, new folder, font, dan seterusnya image contohnya, dan JS. Seperti itu untuk membuat memasukkan resource gambar form dan CSS tempatnya. Selanjutnya untuk pemanggilan resource di view, pemanggilan resource di view-nya pada pemanggilan di view di sini kami menggunakan public asset bagian home. Pada di sini kami menggunakan image source asset slash image slash download JPEG. Pada root di sini atau URL di sini kami memanggil folder di public, yaitu dengan nama asset, dan dipilih bagian folder image di bagian image ini. Terus nama filenya apa? Di sini saya memilih file download yang ini, gambarnya seperti ini. Dan selanjutnya di bagian bawahnya di sini saya memanggil image 1 yang gambarnya akan seperti ini. Dan image ini yang ketiga ini, kelas yang ketiga, di sini gambarnya akan seperti ini. Dan selanjutnya untuk hasil dari webnya di sini ada halaman web. Di sini pada from register di sini kita akan membuat nama, contohnya seperti ini. Nama saya Pak Lan, dan Ahmad mungkin setelah aja terlebih dahulu.
Selanjutnya untuk tanggal lahir di sini kita menggunakan ini. Username-nya kita bikin kapitalnya 1 Fadlan, dan passwordnya di sini pada password kita harus ada huruf 1 kapital. Contoh seperti ini F. Kita sign. Dan di sini ada notifikasi sukses registrasi berhasil. Silakan login. Untuk pada login di sini kita akan coba yang ini dan password tadi. Ya. Selanjutnya login. Akan muncul uh, view home-nya ketika kita sukses berhasil login. Jika pada login misalnya passwordnya salah, dia akan memberitahu username atau passwordnya salah. Begitu di pada bagian registernya, contoh di sini kita bikin tadi. Pada bagian password sini kita tidak menggunakan huruf kapital. Kita coba apakah berhasil. Untuk sign in. Nah, di sini ada notifikasi password harus terdiri dari huruf kapital dan angka. Pada bagian view-nya di sini register. Sorry, maaf, di bagian controller di sini pada register ini divalidasi, kami menggunakan validate. Pada di sini kami ini password. Nah, di sini pada nama regex, nama tidak boleh mengandung angka. Hanya untuk password regex, password harus terdiri dari huruf kapital dan angka. Misalnya untuk confirm password, di sini confirm password tidak sesuai. Dan sessionnya di sini kami menggunakan username, $request sama username. Ya, untuk session password request password. Mungkin sepertinya aja pada tampilan controllernya. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.